Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini masih di tema 7 kepemimpinan, subtema 2 pemimpin idolaku. Kita sampai di pembelajaran 3. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Persiapan berdoa mulai. Selesai. Berikutnya, kalian bisa membaca Pancasila dan menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya ditemani oleh orang tua kalian atau siapapun yang sedang menemani kalian belajar sekarang. Baik, kita lanjutkan. Di sini kalian disajikan sebuah teks yang berjudul Kepala Sekolahku, Idolaku. Kepala sekolah adalah contoh dari pemimpin ya. Baik, kita lihat dulu sebelum kita baca. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 paragraf. Diingat sebelum kita baca, masing-masing paragraf terdapat ide pokok yang terdapat di dalam kalimat utamanya. Bagaimana cara mencarinya? Bisa dicari dengan membaca keseluruhan dari paragraf tersebut. Baik. Di dalam teks bacaan kita bisa mencari informasinya dengan membuat pertanyaan yang diawali dengan adik Simba atau dari ide pokok dari masing-masing paragraf tersebut. Nah, sekarang kalian bisa membaca teks ini ditemani orang tua ya, dibaca sendiri-sendiri. Ingat saat membaca kalian bisa menggunakan intonasi yang tepat supaya lebih memahami apa yang dibaca dan yang mendengarkan nanti bisa ikut memahami apa yang kalian baca. Kalian bisa stop videonya apabila kalian membaca atau langsung dibaca di bukunya yang memiliki LKS ini ya. Yang tidak punya bisa langsung di teks dalam video ini. Baik, kalian bisa hentikan videonya dalam hitungan ketiga, setelahnya nanti bisa dilanjutkan di play lagi ya. 1, 2, 3, silahkan dibaca. Nah, setelah kalian membaca teks tersebut, kalian bisa mendapatkan beberapa informasi ya. Salah satunya di sini, Pak Yahya membantu Wayan untuk mengikuti lomba pidato karena Pak Wayan menilai bahwa Wayan ini murid yang pandai berkomunikasi, sering membaca, dan tulisannya juga baik. Kemudian yang berikutnya, dari teks kita mendapatkan bahwa seharusnya hubungan antara kepala sekolah dengan pejabat desa dan camat itu sangat baik ya, karena pejabat desa dan bupati mau menghadiri dan mengikuti lelang buah yang diadakan Pak Yahya di sekolah, dan memang begitu seharusnya semuanya saling mendukung ya. Kemudian contoh dari sikap Pak Yahya yang mencerminkan pengamalan nilai-nilai persatuan dan nilai-nilai kerakyatan. Contohnya dari nilai persatuannya, beliau tidak membeda-bedakan suku bangsa murid-muridnya. Kemudian nilai kerakyatannya, kemampuannya untuk mengumpulkan para guru, murid, camat, pejabat desa, dan wali murid untuk bersama-sama memecahkan masalah. Nah, oleh karena itu Pak Yahya merupakan pemimpin idola dalam teks ini ya. Karena beliau sosok yang mempunyai sifat yang pantang menyerah, sangat cerdas dalam menghadapi masalah dan mengambil tindakan. Nah, kita bisa meneladani sikap rela berkorban dari Pak Yahya ini. Kemudian beliau juga mampu menjaga persatuan, pantang menyerah, dan rasa kepeduliannya yang tinggi terhadap muridnya. Nah, kita seharusnya di kehidupan sehari-hari juga bisa mengamalkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Contohnya, saling membantu terhadap saudara dan teman yang membutuhkan. Kemudian, tidak membeda-bedakan dalam bergaul dengan teman di sekitar rumah. Berikutnya bisa akur dengan keluarga dan teman, tidak boleh saling menjatuhkan.
Ya, Pak Yahya tadi adalah seorang kepala sekolah ya, biasanya seperti Pak Rid ya, Pak Rid kepala sekolah SD kita. Nah, di sekolah biasanya Pak Rid juga berpidato. Kalian masih ingat? Pidato itu sebelum kita buat biasanya kita rancang dulu. Kemudian pidato tersebut dalam rancangan kita harus memuat atau memperhatikan hal-hal pokok yang harus dimuat. Nah, contohnya hal pokok tersebut yang pertama adalah, masih ingat? Coba sebutkan apa hal pokok yang harus ada dalam pidato. Ya, betul. Jadi yang pertama adalah salam pembuka. Nah, salam pembuka itu berisi kalimat sapaan. Kemudian yang kedua, pendahuluan. Pendahuluan menjelaskan topik yang akan dibahas. Kemudian bagian inti. Inti ini berisi bahan topik yang lengkap yang ingin dipaparkan. Kemudian berikutnya adalah penutup. Penutup berisi ringkasan atau pembahasan topik. Yang terakhir salam penutup ya, berisi salam terima kasih, wassalamualaikum, dan lain-lain. Nah, Pak Yahya adalah kepala sekolah yang menjadi contoh pemimpin yang mengamalkan sila keempat ya. Sila keempat itu berbunyi apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, berikut kita bahas nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat. Nah, apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat? Di antaranya adalah tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Berikutnya, mengutamakan musyawarah dalam mengambil mufakat untuk kepentingan bersama. Yang ketiga, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Keempat, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Kelima, dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Yang keenam, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Berikutnya, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan derajat martabat manusia, mengutamakan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.